Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah seorang ulama besar dan salah satu tokoh sentral dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia serta pendiri dan pemimpin pertama Nahdlatul Ulama, yang menjadi organisasi Islam terbesar di dunia. Lahir pada tahun 1871 di Desa Gedang, Jombang, Jawa Timur, Kiai Haji Hashim Asy'ari berasal dari keluarga ulama yang terkenal. Dia belajar agama Islam dari ayahnya dan meneruskan pendidikannya di berbagai pesantren terkenal di Jawa Timur. Pada tahun 1926, Kiai Haji Hashim Asy'ari menjadi kunci dalam pendirian Nahdlatul Ulama. Organisasi ini bertujuan untuk melawan paham modernisasi Islam yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran agama dan budaya Jawa. Nahdlatul Ulama tumbuh menjadi kekuatan besar dalam masyarakat Indonesia, Nahdien, terutama di kalangan pesantren, pondok pesantren, yang merupakan pusat pendidikan tradisional agama Islam. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari terus berperan sebagai seorang ulama dan tokoh spiritual yang dihormati, hingga meninggal di tahun 1947. Sebagai tokoh dan ulama besar, juga karena kesalehan serta kedekatannya kepada Allah SWT, maka tak mengherankan jika Kiai Haji Hashim Asy'ari memiliki sejumlah karomah. Ada beberapa karomah yang pernah dipersaksikan oleh para santrinya. 1. Mengetahui isi hati orang. Mengetahui isi hati orang lain, bukanlah sembarang pencapaian. Tentu kebersihan hati dan keteguhan spiritual yang dapat sampai pada kemampuan itu. Kiai Hashim menurut kesaksian Kiai Abu Bakar dapat mengetahui isi hati orang lain, padahal saat itu tidak pernah diceritakan hal tersebut kepada beliau. Misalnya, sebagai santri kalong yang tidak menginap di pondok, Kiai Abu Bakar pulang pergi pondok dan rumah. Suatu saat ia berangkat dari rumah ke pondok jalan kaki melewati prostitusi dekat pondok, yang juga merupakan bentukan pemerintah Hindia Belanda melalui pabrik gula cukir. Ia tiba-tiba menggumam dalam hati, kok bisanya tempat seperti ini ada dekat sekali dengan pondok. Ia melihat perempuan-perempuan di pinggir jalan menjajakan diri, menawarkan diri pada lelaki hidung belang yang mungkin kebetulan lewat dan mau mampir. Saat itu ia juga ditawari. Dalam benaknya, kok bisanya dekat pondok Tebuireng, ditempati wanita-wanita seperti ini. Saat itu usianya masih muda, jelas pikiran muda sekali kemana-mana. Sesampainya di pondok, beliau tetap kepikiran tentang hal itu. Tiba-tiba, pukul 8 waktu Indonesia Barat seusai mengaji, Kiai Hashim mengumpulkan santri, Abu Bakar muda ada di antara kumpulan santri itu. Banyak hal yang menjadi topik pengajian kala itu. Namun terakhir, Kiai Hashim mengatakan perkataan yang cukup mencengangkan dalam benak Abu Bakar remaja. Ngene ya leyo, jeding iku ono cerene, lega ono cerene ganduwe jeding, artinya, begini ya nak, kamar mandi itu ada saluran pembuangan limbah, kalau tidak ada tempat pembuangan, bagaimana bisa punya kamar mandi? Mendengar dawuh begitu, Abu Bakar muda ini tersentak seperti didawuhi di depan umum oleh Kiai Hashim, padahal santri lain tidak tahu bahwa itu menyindir santri kalong bernama Abu Bakar. Sejak saat itu, Abu Bakar tidak mau berprasangka buruk lagi, tentang pondok dan keadaan masyarakat sekitarnya. Pengalaman kedua, masih sama. Pembelajaran kelas, biasanya berakhir menjelang zuhur. Santri Abu Bakar yang merupakan santri kalong biasanya pulang setelah sholat duhur. Terbersit pikirannya untuk tidak ikut sholat jamaah dan hendak langsung lari pulang. Tiba-tiba dijawil oleh Kiai Hashim, diminta untuk tidak pulang terlebih dahulu, diminta sholat jamaah di pondok dulu. Ojok moleh, jamaah zuhur, kata beliau, artinya, jangan pulang dulu, jamaah zuhur dulu. Akhirnya Abu Bakar tadi, tidak jadi pulang, ikut sholat berjamaah plus dengan wiridnya. 2. Identifikasi kebohongan orang lain. Cerita selanjutnya datang dari penuturan almarhum Kiai Tahmid, guru Nahwu zaman Kiai Hashim. Kang Tahmid ini santri senior asal Brebes, Jawa Tengah. Cerita ini dari Kiai Abdul Haq Brebes yang mendengar langsung dari Kiai Haji Tahmid Jagalempeni saat mengaji.
Kiai Tahmid yang saat itu santri kepercayaan Kiai Hashim menerima tamu, pernah ditimbali Kiai Hashim untuk melayani tamu yang datang. Pamannya, Kang Bahrudin yang juga santri senior di Tebuireng, diminta oleh beliau untuk memanggilnya. Lalu Kang Tahmid bergegas ke dalam Kiai Hashim dekat Masjid Pondok. Kang Bahrudin mengingatkan agar Kang Tahmid sholat dulu. Namun, Kiai Tahmid malah menundanya, nanti saja katanya. Saat di dalam Kiai Hashim bertanya pada Kang Tahmid, apakah sudah sholat apa belum? Kang Tahmid berbohong mengatakan sudah. Kiai Hashim lalu sontak meminta Kang Tahmid sholat dulu dengan nada separuh membentak dari tempat duduk beliau. Tahmid, sana sholat dulu. Tahmid kaget bukan kepalang ternyata gurunya tahu kalau ia belum sholat. Ia gemetar, tak kuasa untuk berubah dari posisi bersimpuhnya. Ia ingin bergerak tapi tak kuasa. Alot dan rasanya panas dingin. Keringat mengucur begitu derasnya. Kemudian, Kiai Hashim menghampiri Tahmid sambil menepuk-nepuk pundaknya. Sana sholat dulu, lain kali jangan gugup dan bohong. Biar tamu ini aku ladeni sendiri. Dan Tahmid pun merasa badannya kembali enteng. Segera ia menuju ke bilik kamarnya. Tentu saja bukan kebetulan Kiai Hashim menebak-nebak. Karena beliau memang dikenal bisa mengidentifikasi kebohongan, entah dari fisik maupun metafisik.